pagi hari ini. Berapa banyak Bapak Ibu yang percaya dan siap menerima pertolongan Tuhan? Ada kuasa, Amen. ada mujizat, ada Amen. kesembuhan. Amen. Amin. Amen. Amin. Saya percaya semua saat ini sudah menerima. Yes, amen. Sudah menerima. Amen. Sudah menerima pertolongan Tuhan. Amen. Mari melambaikan tangan dan tepuk tangan Yes, haleluya. bagi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum mulai, saya akan menyampaikan petugas pelayanan pagi, susunan acara, ibadah gereja CLCC, Zoom online pada hari apa ini Pak? Hari Pak George? Kamis, tanggal Hari 26. Kamis, tanggal 26. 26 bulan Juli 2024 pukul 04.00 WIB Indonesia, pukul 05.00 Hong Kong, pukul 22 Jerman Nederland. Host Ibu Joy Putirai dari Sidoarjo. Pembicaraan Bapak Pendeta John Sargunan MA dari Kediri. Doa prophetik Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Pengumuman Ibu Anastasia Puji Astuti Esti dari Sidoarjo. Doa berkat Bapak Pendeta John Sargunan MA dari Kediri. Selesai. Sebelum saya berdoa, saya akan memuji Tuhan. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkau-lah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Mari kita tundukkan kepala. Haleluya. Haleluya. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang selalu mengasihi dan menyertai kami setiap waktu pagi, siang, maupun malam. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus sudah tambahkan satu hari sehingga kami dapat berkumpul kembali dalam keadaan sehat. Betapa besar kasih-Mu ya Tuhan di ibadah pagi, siang, malam ini. Urapi Bapak Pendeta John Sargunan yang akan mulai ibadah ini. Kami akan memuji, menyembah, biarlah di dalam ibadah ini dengan lancar mulai awal sampai selesai. Berkati setiap yang melayani doa prophetik, juga telah menyampaikan pengumuman Gereja CLCC di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur. Terpujilah sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Bapak. Haleluya. Amin. Dan selanjutnya saya serahkan ke Bapak Pendeta John Sargunan. Silakan Bapak Pendeta John Sargunan. Ya, terima kasih Bu Joyce Putirai yang sudah mulai memimpin ibadah kita pagi hari ini. Mari saudara sekalian, kita akan menaikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus ya. Haleluya, sungguh besar kasih setia Tuhan yang sungguh baik dan sangat baik dalam hidup kita semuanya. Haleluya, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami perlu hadirat Tuhan di pagi ini.
Setiap kelemahan kami diganti menjadi kekuatan yang baru. Setiap kekhawatiran kami menjadi damai sejahtera dan sukacita. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, sujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, sujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu, hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kau hadir di tengah-tengah kami, Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, Mari berseru dan berdoa, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran Engkau Tuhan, mendekat dengan setiap kami. Tuhan mau dekat dengan umatnya. Kami membawa hati kami kepadamu. Mari bawa seruan saudara hari ini kepada Tuhan. Berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu, hadirat kudusmu, penuhi setiap kami baitmu Tuhan. Dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kami percaya kemuliaan-Mu ada di tengah-tengah setiap kami Tuhan. Kemuliaan-Mu yang Kau nyatakan atas setiap kami. Kami bersyukur Tuhan. Sebab tidak ada tempat yang terbaik dalam hidup kami selain di dalam hadirat-Mu Tuhan. Di dalam hadirat-Mu ada sukacita. Di dalam hadirat-Mu ada kekuatan. Di dalam hadirat-Mu ada kebenaran. Hadirat-Mu Tuhan. Kami sembah Kau dengan segenap hati kami. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan. Jemaat Tuhan saja sembah Dia, katakan
hadirat-Mu memenuhiku. Sekali tanpa Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu dan ku. hadirat kudus-Mu hadirat jiwa kami tersungkur Dan ku tersungkur menyembah-Mu, kemuliaan-Mu atas setiap kami Tuhan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Amin. Hadirat-Mu memenuhi hidupku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan, dan kami tersungkur menyembah-Mu Tuhan. Dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Sekali lagi nyatakan bersama-sama. Dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kemuliaan-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu penuhi hati kami. Ya la rabasyana ya nata kala la rabayana namo. Ya la rabayana ta kala la rabayana namasyana namo. Mari kita bersembah Tuhan bersama-sama. Mari kita memenuhi tempat ini dengan pujian ucapan syukur yang terbaik buat Yesus Tuhan. Ya la rabayana ta kala la rabayana namasyana namo. Ya la rababa ta kala la rabayana namasyana namo. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Ya la rabayana ta kala la rabayana namasyana. Kami sembahkan, kami muliakan nama-Mu, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap kami, Tuhan yang selalu setia dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, oh baik bagiku. Dalam hadirat-Mu aku disegarkan. Dalam hadirat-Mu Tuhan aku dikuatkan. Dalam hadirat-Mu ada kemenangan. Dalam hadirat-Mu ada kesembuhan. Untuk itulah Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami hari ini, mungkin hari ini setiap kami sedang menghadapi satu kemustahilan, tapi satu hal yang kami percaya, bahwa dalam hadirat-Mu sesuatu yang luar biasa dan dahsyat terjadi saat kami menyembah Tuhan. Sesuatu yang dahsyat dan luar biasa terjadi saat kami mengangkat tangan kami, membawa hati kami, hidup kami, memperkatakan segala kebaikan Tuhan. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Dan jangan lupakan segala kebaikannya. Yang mengalami kebaikan Tuhan, mari kita berikan tepuk tangan, sorak-sorak kemuliaan buat Yesus Tuhan. Apapun yang terjadi, mari memuji Tuhan bersama-sama dengan saya. Katakan, oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name forevermore. For at the last days we will see your praise, oh Lord, oh
Oke, praise the Lord. Tiga tanda. Pujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Oke, mari Bapak Ibu sekalian ya, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan di pagi ini. Dan doa ini akan dinaikkan oleh Ibu Fang Fang Lai dari kota Surabaya. Ya, silakan Bu Fang Fang Lai. Bapak dengar ya? Oke, dengar suara jelas. Dengar ya? Ya, jelas, suaranya jelas. Silakan. Suaranya nggak dengar. Suara Bu Fang Fang kami dengar. Belum. Ya. Dengar. Ya, terima kasih Bapak. Ya, terima kasih sekalian. Amin. Bapak, kami mengucap syukur dan terima kasih buat hari yang Kau berikan pada hari ini. Kami mengucap selamat pagi dan selamat pagi Bapak, selamat pagi Roh Kudus atas hadirat-Mu yang memberi kami semuanya dengan sehat, dengan penuh antusias, dengan penuh otoritas, dengan penuh kualitas, dengan penuh bergairah untuk memuji menyembah Engkau. Kami masuk dalam hadirat-Mu, ada penuh keinginan, ada penuh kedambaan yang daripada Engkau. Kami percaya Tuhan, pada saat ini tubuh kami lemah, tapi roh kami Ya, sehat Yesus. daripada Amin. dan beri kami kekuatan, memberi kami kesehatan daripada-Mu. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini, Kau membawa kami untuk masuk dalam hadirat-Mu dengan penuh kualitas, untuk mendengarkan firman-Mu, untuk melaksanakan firman-Mu, karena firman-Mu adalah kekuatan daripada Engkau, Tuhan Yesus Kristus. Sanggupkan kami, mampukan kami untuk melakukan segala perkara, untuk melakukan segala kehendak-Mu dengan penuh gairah semangat yang luar biasa. Terpujilah nama-Mu Yesus. Kami mengucap syukur dan banyak terima kasih buat hari yang Kau berikan. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Praise God. Tuhan memberkati Ibu Fang Fang Lai. Untuk doa yang Amin. sangat indah ya, sudah dinaikkan di pagi hari ini. Oke. Baiklah saudara-saudara sekalian, mari kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan-nya di pagi hari ini. Dan Bapak Lukas Krisnanto akan memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan buat kita semua ya di pagi hari ini. Oke, oleh anugerah Tuhan kita semua sudah tiba di serial yang ke-435 ya. Semua ini karena kebaikan Tuhan, kita boleh dalam perjalanan dituntun Tuhan selangkah demi selangkah ya, step by step. Sehingga pagi ini kita sudah tiba di serial yang ke-435 dan nanti malam kita akan tiba di serial yang ke-436 ya. Dalam sorotan tema kita di pagi hari ini yaitu kemuliaan Allah dalam memahami ya. Memahami apa Saudara? Memahami arti bahasa roh. Apakah bahasa roh itu punya arti? Pasti punya ya. Cuma kebanyakan umumnya orang tidak mengerti karena itu memang bahasa rahasia. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu, bahasa roh ini dapat kita memahaminya kalau kita minta satu karunia lagi ya, karunia untuk mengartikan bahasa roh itu atau menafsirkan, baru kita bisa memahami ya. Kalau tidak ada itu, nanti kita tidak bisa memahami bahasa roh itu. Oke, untuk itu kita akan lihat sebuah ayat renungan firman Tuhan kita ya di pagi hari ini. Haleluya. Oke. Dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 4 dan ke-7 ya. Supaya kita bisa memahami ini ya. Nats Alkitab kita terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 4 dan ayat yang ke-11 ya, ayat 4 dan 11. Ya, silakan Pak Lukas. Nats Alkitab kita terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 4 dan 11. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ayat 11, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Amin. Amin ya, saudara-saudara perhatikan ini pada hari Pentakosta di atas loteng Yerusalem 120 orang
para pengikut Tuhan Yesus, ya, murid-murid Tuhan, mereka mengalami yang namanya pencurahan Roh Kudus dan mereka mulai dipenuhi dengan Roh Kudus, ya. Jadi dampak dari orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus pada waktu itu, mereka mulai berbahasa roh, berglosolalia, ya, dalam bahasa Yunani. Mereka berkata-kata dalam roh, saudaraku. Mereka berbahasa lidah. Saudara-saudaraku, dan memang ini dikatakan bahwa mereka penuh dengan Roh Kudus. Nah, tanda orang yang penuh Roh Kudus itu apa? Salah satu tanda, ya, bukan satu-satunya. Salah satu adalah melalui mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, ya, yaitu bahasa roh, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya, ya. Jadi mereka ini orang-orang Yahudi, orang Israel, mereka bukan dari bangsa-bangsa lain, ya, tapi herannya di hari Pentakosta itu bangsa-bangsa yang lain kok mendengar mereka berbicara dalam bahasa-bahasa mereka, ya. Jadi kita lihat bahwa ternyata bahasa roh itu dia itu bisa dipahami, ya, arti atau makna dari bahasa roh kalau ada yang punya karunia untuk bisa mengartikan atau menafsirkan bahasa roh itu, ya. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini satu pengalaman fenomena yang terjadi sampai hari ini, saudaraku, ya. Nah, saya masih ingat pada suatu hari ketika kami sedang berdoa untuk adik dari mama saya, ya, tante, kita panggil biasa I itu, ya, kita panggil BI, adik mama yang paling bungsu. Dan pada waktu Roh Kudus melawat kami, tiba-tiba turunlah, saudaraku, ya, bahasa-bahasa yang baru itu, saudaraku, dan tiba-tiba mama saya itu bisa berbahasa roh, tapi kedengarannya itu seperti bahasa Tiongkok kuno. Nah, rupanya yang datang ke rumah kami adalah sang dukun, orang pintar, ya, yang memang dari etnis Tionghoa. Dia mau berobat itu adik mama saya itu dengan ramuan-ramuan atau dengan cara-cara dia, ya. Dia tanya ada bawang putih, ada apa, garam segala macam. Dalam hati kami, waduh, ini sudah benar-benar ini bukan kuasa Tuhan ini. Akhirnya kami mulai melawan, berdoa, dan tiba-tiba Roh Kudus turun. Nah, rupanya orang itu ngerti, ya, ngerti bahasa Tiongkok kuno itu. Sehingga akhirnya dia pamit pulang. Sebelum dia pamit pulang, memang di dalam lawatan Tuhan itu, Roh Kudus berikan penglihatan buat ibu saya. Dia melihat itu ada 6 orang kepalanya gundul. Mereka saat itu langsung dengan begitu cepat mendayung perahu mereka untuk mereka menyeberang ke seberang pulau, saudaraku, ya, menyeberang pulau. Dan tiba-tiba mereka hilang. Dan ternyata waktu selesai doa, kami turun dari lantai 2, ternyata orang pintar dukun itu sudah pamit pulang. Nah, dia mengerti bahwa, oh, dia tidak dikehendaki untuk berobat adik mama saya. Saya lihat, ya, jadi itulah guna dari bahasa roh itu, saudaraku, ya. Memang cuma pada waktu itu tidak ada yang bisa mengartikan, ya, arti dari mimpi itu, tapi rupanya arti dari bahasa roh itu rupanya yang dukun ini dia ngerti arti darinya. Bahasa roh itu artinya dia harus pergi, saudaraku, ya. Luar biasa. Dan suatu hari juga di dalam ibadah doa pagi di gereja, saat itu ada seorang jemaat yang tiba-tiba dapat bahasa roh, dan saya minta Tuhan berikan saya pengertian, berikan saya karunia untuk bisa mengartikan bahasa roh itu. Dan puji Tuhan, ya, akhirnya kita bisa memahami apa maksud Tuhan di dalam bahasa roh yang diucapkan oleh salah satu jemaat pada waktu itu ikut ibadah pagi bersama dengan kami. Saudaraku, nah itu dia. Nah, saudara-saudara, kemuliaan Allah dinyatakan dalam memahami bahasa roh. Ya, ini saya tambah, ya, memahami bahasa roh. Jadi bahasa roh ini memang bahasa rahasia yang tidak semua manusia bisa mengerti, ya. Hanya yang bisa dimengerti adalah Allah sendiri. Nah, Allah itu kan roh. Kalau roh Allah ada di dalam diri kita, maka kita akan bisa memahaminya, bahasa roh itu. Kita bisa menangkap apa yang menjadi maksud dari bahasa roh itu. Itu maksudnya, ya, saudaraku. Oke. Nah, kita akan lihat, Bapak Ibu, dapat kita pelajari dari 1 Korintus 14 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12, ya. 1 Korintus 14 ayat 10 sampai dengan ayat 12, saudaraku, ya, tentang kemuliaan Allah dalam memahami bahasa roh.
saudaraku. Jadi kalau orang memahami bahasa roh itu, apakah kemuliaan Allah ada di dalam dirinya? Sudah pasti ada, ya. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang tidak memahami bahasa roh, apakah kemuliaan Allah ada di dalamnya? Jawabannya sudah tentu tidak ada, saudaraku. Nah, kapan kemuliaan Allah itu ada di dalam bahasa roh? Pada waktu orang yang mengucapkan itu, karena dia orang berbahasa roh itu kan dia membangun dirinya sendiri. Nah, sementara orang lain kan tidak dibangun. Tapi kalau ada orang yang bisa mengerti bahasa roh itu dan dia bisa mengartikan, nah itu baru kemuliaan Allah dinyatakan. Sehingga orang bilang, oh itu ya maksudnya Tuhan, oh begini adalah tujuan Tuhan. Jadi dia tahu gitu ya. Nah, oke. Bapak Ibu sekalian, kita akan lihat ya, ada 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam memahami bahasa roh. Ya, kita akan lihat ini. Saudara, saya ingin bertanya, apakah saudara semua pagi hari ini, apakah semuanya sudah mendapatkan karunia bahasa roh? Siapa yang belum mendapatkan karunia bahasa roh, mintalah kepada Tuhan ya. Karena karunia bahasa roh ini karunia dasar ya, dasar di dalam untuk pergerakan ya, karunia-karunia roh itu karunia yang paling dasar pertama itu. Baru nanti dikasih lagi karunia misalnya penglihatan atau karunia nubuatan ya, atau karunia bisa mengartikan bahasa roh, karunia mujizat dan selanjutnya itu kita dapatkan ketika kita mengalami impartasi spirit ya. Kita mengalami transfer ya, transfer spirit dari sang pemimpin rohani itu turun ke atas kita sekalian. Nah, kita bisa dapatkan karunia-karunia itu. Contoh di Alkitab itu kan ada Elisa dengan Elia. Nah, Elisa itu dekat dengan Elia. Nah, pada saat Elia mau dibawa ke sorga, naik dalam kemuliaan, dibawa dalam kemuliaan, itu roh yang ada pada Elia turun kepada Elisa. Double porsi, 2 kali lebih hebat ya. Seperti itu. Demikian juga dengan Yosua dengan Musa. Yosua ini dekat dengan Musa. Pada waktu Musa dibawa ke dalam kemuliaan, roh yang ada pada Musa itu turun kepada Yosua. Sehingga Yosua ini dia yang berhasil membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Ya, luar biasa karena Yosua ini punya spirit excellent, punya roh yang luar biasa, saudaraku. Ya, saya masih ingat di retreat itu saya sampaikan ya, saudaraku, ada 3 tipe ya. Tingkatan iman. Nah, ada orang yang tipe imannya itu, jadi kita lihat gambaran seperti gunung ya, saudaraku. Jadi di puncak gunung itu ada Musa yang di sana berjumpa dengan Tuhan. Sementara di tengah-tengah di punggung gunung itu ada Yosua yang menanti Musa ya. Kemudian yang paling bawah di kaki gunung di bawah itu adalah orang-orang Israel. Saudaraku, jadi orang-orang Israel ini, mereka ini orang-orang yang menggerutu, mereka memberontak, karena mereka menunggu Musa. Kok belum turun-turun juga dari gunung, mereka tidak tahu Musa itu masih hidup apa enggak, ya apa sudah mati. Lalu mereka suruh untuk Harun, kakaknya Musa, abangnya Musa ini membuat lembu emas, saudaraku. Dan rupanya Tuhan marah, Tuhan tidak berkenan di situ, saudaraku ya. Sehingga Musa juga marah dengan apa yang dilakukan oleh bangsa Israel. Jadi bangsa Israel ini orang-orang yang ada di kaki gunung. Jadi orang-orang yang ada di kaki gunung ini seringkali mereka ini adalah orang-orang yang suka menggerutu, bersungut-sungut, sukanya sambat, sukanya ngambet ya, sukanya suka mengeluh suatu. Itu orang-orang yang level di bawah ya di kaki gunung itu. Nah, sementara yang di tengah-tengah itu ada Yosua. Dia orang yang punya spirit excellent, roh yang luar biasa suatu. Roh yang begitu benar-benar cinta Tuhan, setia kepada Tuhan. Lalu yang di atas itu, paling atas adalah Musa, seorang yang berjumpa dengan Tuhan dalam kemuliaan. Wow, luar biasa. Nah, saudara, kira-kira Anda ada di level yang mana? Di kaki gunung atau di punggung gunung seperti Yosua, ataukah saudara ada di level yang paling atas seperti Musa, berjumpa dengan Tuhan dalam kemuliaan? Saudaraku, minta ya kepada Tuhan ya. Jadi itu tingkatan-tingkatannya seperti itu. Nah, mari kita lihat. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, orang-orang yang ada di level kaki gunung itu mereka tidak bisa lihat kemuliaan Allah ya. Karena mereka sukanya berontak, menggerutu, bersungut-sungut, sukanya sambat, mengambek dan seterusnya. Mereka tidak akan pernah bisa lihat kebaikan Tuhan. Sementara Yosua itu dia bisa membawa bangsa Israel memasuki tanah perjanjian. Orang yang akan mendapatkan semua janji Tuhan digenapi dalam hidupnya. Sementara Musa
di atas itu saat dia berjumpa dengan Tuhan dalam kemuliaan dan dia dibawa ke dalam kemuliaannya, luar biasa. Kita minta supaya jangan kita hanya pada step tertentu, tapi kita naik ke level berikutnya, ya. Makin hari makin meningkat, saudaraku. Oke, mari kita lihat siapakah dia, orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam memahami bahasa roh ini. Kita lihat yang pertama, dia adalah orang yang mengetahui, ya. Mengetahui apa, saudaraku? Dia mengetahui benar banyak macam bahasa di dunia, ya, yang mempunyai bunyi yang berarti. Jadi setiap bahasa itu waktu diucapkan kita dengar bunyi itu artinya sudah beda, ya. Kita lihat ya 1 Korintus 14 ayat 10. 1 Korintus 14 ayat 10. Ada banyak, kita berapa banyak macam bahasa di dunia. Sekalipun demikian, tidak ada satupun orang yang mempunyai bunyi yang tidak berarti. Amin. Ya, perhatikan ini ya, saudaraku. Ada banyak, entah berapa banyak macam bahasa di dunia. Sekalipun demikian, tidak ada satupun di antaranya, di antara bahasa-bahasa yang banyak itu ya, mempunyai arti yang tidak, mempunyai bunyi yang tidak berarti. Jadi semua bahasa itu kalau diucapkan kita dengar bunyinya itu ya, artikulasinya itu dia mempunyai suatu arti yang sudah beda-beda, saudaraku ya. Itu dia. Jadi kita lihat bahwa memang Tuhan itu luar biasa ya. Dia sangat ajaib sekali. Dia menciptakan semua bahasa-bahasa yang ada itu dengan artinya sendiri-sendiri ya. Jadi demikian juga dengan dalam kita mengucapkan bahasa roh itu pasti mempunyai arti yang udah beda-beda tuh. Tapi untuk memahami arti atau memahami tentang bahasa roh ini, nah kita perlu minta untuk karunia membedakan atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu ya. Baru kita bisa memahami arti dari bahasa roh itu. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Ini penting ya. Mari kita lihat yang kedua sekarang. Setelah dia mengetahui, maka yang kedua sekarang dia adalah orang yang mengetahui arti ya, memahami arti dari bahasa roh ini agar apa? Agar dia tidak menjadi orang asing. Jadi orang asing itu karena dia tidak mengerti bahasa orang tersebut ya. Orang asing itu kan ibarat dia tuh jadi orang pendatang gitu. Mari kita lihat 1 Korintus 14 ayat yang ke-11. 1 Korintus 14 ayat 11. Tetapi jika aku tidak mengetahui arti bahasa itu, aku menjadi orang asing bagi dia yang mempergunakannya, dan dia orang asing bagiku. Amin. Amin. Ya, soalnya mungkin pernah mengalami nggak ketika soal tiba-tiba dulu belum pernah mengalami pengalaman Pentakosta ya, soal belum mengerti bahasa roh, tiba-tiba ada orang yang di sebelah saudara berbahasa roh, saudara kaget ini bahasa apa, saudara tidak mengerti, saudara merasa seperti orang asing bagi dia. Demikian dia juga yang berbahasa roh itu juga merasa dia adalah orang asing ya bagi saudara. Nah itu satu pengalaman-pengalaman yang terjadi. Jadi ini dia, saudara, maka kita perlu mengetahui ya, karena ada kata-kata ditulis di sini, sudah disebutkan. Tetapi jika aku tidak mengetahui, ya perhatikan, tidak mengetahui arti bahasa itu, apa yang terjadi? Aku menjadi orang asing bagi dia yang mengucapkan ya, yang menggunakan bahasa roh itu, dan dia orang yang menggunakan bahasa roh itu menjadi asing ya, orang asing bagi saudara dan saya. Itu maksudnya. Jadi yang kedua, Tuhan ingin selaku kita mengetahui juga ya arti bahasa roh itu. Agar kita ini, saudara dan saya, tidak menjadi orang asing bagi orang yang ada di hadapan kita ini. Oke, begitu ya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita lihat yang ketiga, saudara-saudaraku. Kemuliaan Allah dalam memahami bahasa roh. Nah, siapa dia? Ini dia. Yang ketiga, dia adalah orang yang melangkah. Ya, sekarang dia setelah memahami, dia mengetahui, sekarang dia mulai melangkah ya, melangkah dan mulai berusaha. Berusaha apa, saudaraku? Untuk memperoleh karunia-karunia roh. Mari kita lihat ya 1 Korintus 14 ayat 12. 1 Korintus 14 ayat 12. Demikian pula dengan kamu. Kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh. Tetapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Amin.
Amin. Saudara perhatikan ya, ini ada kata-kata berusaha, saudaraku. Jadi untuk mendapatkan karunia-karunia roh ini, kita nggak bisa diam ya. Kita nggak bisa pasif, kita harus lebih proaktif. Artinya kita ada punya usaha. Usaha, saudaraku ya. Demikian pula dengan kamu. Kamu memang berusaha ya, ada kata-kata berusaha disebutkan 2 kali ya. Kamu memang berusaha untuk apa? Memperoleh karunia-karunia roh. Ya, saudaraku. Tetapi lebih daripada itu hendaklah kamu berusaha. Ada kata berusaha yang kedua di sini juga ya. Mempergunakannya untuk membangun. Jadi tahukah saudara, orang-orang yang setelah dia berusaha mendapatkan karunia roh, itu tujuannya apa? Dia mendapat karunia roh itu untuk membangun ya. Saudara, kalau karunia roh itu tidak membangun, maka itu saya percaya bahwa tidak ada gunanya ya. Jadi karunia roh itu harus membangun sehingga orang yang dalam keadaan tidur bisa dibangunkan kembali ya. Orang yang lemah bisa dikuatkan kembali ya, saudaraku. Itu dia. Sehingga semua intinya itu untuk menjadi berkat ya bagi orang-orang percaya. Ya, jadi kalau Tuhan kasih karunia roh bagi saudara, itu tujuannya untuk membangun orang lain, itu bisa jadi berkat bagi orang lain ya. Begitu ya Bapak Ibu. Oke, sekarang kita akan lihat apa hasilnya dari orang yang memahami bahasa roh ini. Mari kita lihat ya. Hasil yang pertama, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia mengetahui arti dari bahasa yang mempunyai bunyi yang berarti. Jadi setiap bahasa mempunyai bunyi pada saat kita dengar ya, artikulasinya itu, bunyinya itu ada punya arti tersendiri. Kita lihat ya 1 Korintus 14 ayat 10. 1 Korintus 14 ayat 10. Ada banyak, entah berapa banyak, macam bahasa di dunia. Sekalipun demikian, tidak ada satupun di antaranya yang mempunyai bunyi yang tidak berarti. Amin. Artinya apa? Dia pasti mempunyai bunyi yang berarti. Saudara-saudara terkasih Tuhan ya, seperti misalnya di Jawa ini, saudaraku ya, antara Jawa Timur dengan Jawa Barat itu sudah beda, betul ya, saudaraku. Nah kita lihat ada begitu banyak suku di Indonesia ini, saudaraku ya. Di Papua pun demikian, saudaraku. Di Papua walaupun dalam satu pulau Papua, tapi saudara-saudaraku ya, desa ini dengan desa yang lain, ini dia punya artinya sudah beda waktu diucapkan. Ya, saudaraku. Demikian juga Maluku. Maluku itu, saudara, ada Maluku Tenggara, Maluku Utara, ada Maluku Tengah. Nah, itu punya apa arti juga sudah beda-beda tuh. Ya, saudaraku. Jadi memang kita lihat bahwa kita perlu memahami ini ya. Demikian juga dalam orang itu mengalami kepenuhan Roh Kudus. Saudara pernah berjumpa enggak? Orang-orang yang berbahasa roh, Bapak Ibu sekalian ya. Ada yang bahasa roh, tapi ini ada sedikit ini ya, cerita mock lah ya, ini supaya tidak tegang, Bapak Ibu sekalian ya. Ada yang pada waktu hari Pentakosta itu kan, ada gereja tertentu yang dia itu biasanya menantikan 10 hari pencurahan Roh Kudus ya. Jadi pada saat orang-orang ya percaya datang ke gereja, mereka minta dipenuhi Roh Kudus. Nah, biasanya kalau pendeta-pendeta zaman dulu itu kan, kalau ada jemaat yang sudah mulai berbahasa roh, jadi masing-masing dia tetap di posisinya, mulai dari hari pertama sampai hari ke-10. Dia harus ada di posisinya itu. Jadi pendetanya lihat kalau oh ini jemaat ini sudah bisa berbahasa roh, dia kasih tanda kapur ya, dia kasih tanda silang ini sudah bisa berbahasa roh. Demikian juga hari kedua begitu. Oh, ada lagi yang lain sudah bisa berbahasa roh. Hari ketiga gitu. Sampai hari ke-10 itu mereka semua sudah dapat bahasa roh. Tinggal satu orang ini saja, saudaraku. Ya, satu orang ini belum bahasa roh, saudaraku. Memang ada yang soal bahasa roh itu beda-beda ya. Kira ada bayar, misalnya gitu ya. Lalu ada yang misalnya juga saudaraku ya, mungkin dia ucapkan ada sandalawas ya misalnya itu ya. Lalu ada yang ini hari terakhir kok dia belum dapat bahasa roh. Akhirnya apa yang terjadi? Dia mulai ucapkan Yamaha Suzuki, selaku Yamasaki. Dia ucapkan seperti itu. Nah, jadi itu memang agak sedikit memang cerita mock ya, tapi memang itulah
semua itu mempunyai arti yang beda-beda. Nah, kalau saya mendengarkan hamba-hamba Tuhan dari luar negeri, mereka juga punya bahasa roh juga sudah beda lagi, Bapak Ibu sekalian ya. Tergantung apa yang mereka ucapkan ya, dengan siapa mereka bergaul, saudaraku. Itu yang mereka akan ikuti. Jadi misalnya gini, saudaraku, seperti kalau kita bayi waktu baru lahir ya, saudara kita kan belum bisa banyak mengucapkan kata-kata ya dari bahasa-bahasa yang diucapkan oleh orang dewasa atau mungkin anak-anak seusia remaja atau pemuda ya, semua ada punya tingkatan-tingkatan. Kita punya waktu jadi bayi itu kan kita buka mata, kita waktu baru lahir itu buka mata, bahasa kita cuma satu. Oe, 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 ya kan? Oh, ibu kita ngerti. Oe, oe ini artinya dia minta dimimi ya, diminta susu ya. Kemudian oe, 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 oe yang kedua nih, oh berarti dia minta ini popoknya diganti karena sudah basah atau sudah kotor, nyenye dan sebagainya. Jadi itu seperti itu. Nanti dia dilatih, saudaraku ya, dilatih 1-2 kata, diucapkan panggil papa, mama, gitu kan, makan, minum, misalnya gitu. Lalu diucapkan selamat pagi dan seterusnya. Sehingga anak itu dia punya perbendaharaan kan dari apa yang dia dengar itu makin bertambah terus, ya. Seperti itu. Sampai nanti kalau dia sudah dewasa tanpa diajari sudah bisa dengan sendirinya. Nah, seperti itu kita pun dengan Tuhan begitu ya, Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir kalau hanya punya bahasa roh hanya 1-2 kata, enggak apa-apa, pakai itu aja ya. Pakai itu aja untuk latih terus, nanti berkembang makin meningkat ya. Oke, mari kita lihat yang kedua. Hasil yang kedua bagi orang percaya yang taat pada firman, artinya dia memahami bahasa roh itu ya. Orang yang taat pada firman itu dia mengetahui ya, dia berusaha mengetahui arti bahasa yang sehingga dia tidak menjadi orang asing. Jadi dia harus berusaha. Misalnya saya mau pergi ke Amerika misalnya ya, saya harus bisa bahasa Inggris supaya apa? Saya tidak menjadi orang asing di sana. Nah, itu maksudnya. Jadi saya harus berusaha belajar bahasa Inggris. Demikian juga dengan kita menjadi warga kerajaan Allah ya. Kita perlu belajar untuk mengetahui arti dari bahasa roh itu supaya kita tidak menjadi orang asing. Kita lihat ya 1 Korintus 14 ayat yang ke-11. 1 Korintus 14 ayat 11. Tetapi jika aku tidak mengetahui arti bahasa itu, aku menjadi orang asing bagi dia yang mempergunakannya, dan ia orang asing. Amin. Amin. Saudara pernah alami nggak kejadian ini ya? Jadi kalau saudara berbahasa roh di kalangan orang-orang Protestan, mereka anggap saudara itu aneh. Mereka anggap saudara ini sesuatu yang aneh gitu ya. Jadi mereka merasa ini kok beda gitu. Nah, begitu pula saudara-saudara, mereka pun hadir di dalam komunitas orang-orang Pentakosta karismatik juga. Saudaraku, kalau mereka tidak bahasa roh, jadi dianggap juga aneh gitu ya. Jadi makanya kita perlu memahami ini ya. Berusaha untuk mengetahui arti dari bahasa roh itu, tujuannya apa? Supaya kita tidak menjadi orang asing ya. Kita menjadi orang-orang yang benar-benar punya satu tujuan yang sama ya gitu. Oke. Dan kita lihat yang ketiga yang terakhir, ini dia bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan ya, saudaraku. Dia mempergunakan apa? Dia mempergunakan karunia Roh Kudus dalam hal dia berbahasa roh ya, untuk apa? Untuk membangun. Membangun siapa? Membangun dirinya sendiri. Sementara karunia bernubuat itu membangun jemaat, membangun orang banyak ya. Mari kita lihat 1 Korintus 14 ayat yang ke-12. Baik, bisa dibuka Pak Lukas. 1 Korintus 14 ayat 12. Demikian pula dengan kamu. Kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh. Tetapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Amin. Gak salah kalau kita berusaha memperoleh karunia-karunia bahasa roh itu atau karunia-karunia Roh Kudus. Tapi jangan lupa, kita harus tahu gunanya untuk apa. Kalau kita sudah dapat karena kita berusaha, maka itu sifatnya membangun. Siapa yang dibangun? Diri kita sendiri. Dengan apa? Bahasa roh. Siapa yang dibangun? Jemaat Tuhan, orang-orang ya di dalam komunitas kita. Jadi seperti itu ya, dengan karunia bernubuat. Oke. Jadi Bapak Ibu, saya berdoa supaya pagi ini benar-benar
semua kita mempergunakan karunia roh itu ya untuk membangun ya. Siapa yang harus dibangun kita tahu, yaitu diri kita. Siapa yang harus dibangun? Saudara-saudara kita seiman ya. Biarlah firman Tuhan pagi ini memberkati kita semua, dan adik Samuel akan berdoa ya buat firman Tuhan yang sudah kita dengar di pagi hari ini. Ya. Oke, silakan ya. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu dan tambah Pastor John yang membawa firman-Mu Tuhan yang mengenai yaitu bahasa roh Tuhan. Ya Yesus. Kami dulu nggak tahu bahasa roh Tuhan, kami percaya kami akan menggunakan bahasa roh Tuhan karena itu ada artinya Tuhan. Ya Yesus. Apa itu bahasa roh? Kami mempercayakan bahasa roh itu dengan gunakan yang baik Tuhan untuk membangun jemaat. Biar kami bisa mengerti akan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, mengalirlah Roh Kudus. Ya Yesus. Biarlah kami bisa menggunakan bahasa roh Tuhan. Dan terima kasih yang firman-Mu yang begitu ajaib bagi kami Tuhan. Ya Yesus. Biar kami juga bisa menggunakan yang baik dan juga bisa memberi kesehatan. Terima kasih karena Roh-Mu yang indah. Terima kasih ya Bapak. Kami akan selesai akan firman Tuhan. Kami mulai persembahan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan. Amin. Amin. Ya, terima kasih Samuel untuk doa yang sangat indah ya. Tuhan berkati. Salam buat Mama ya. Buat nenek juga, buat ibumu. Oke, semangat Samuel. Oke, ini saya disclaimer dulu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi maksudnya ini saya disclaimer ini adalah saudaraku, kalau saudara-saudara berbahasa roh dan ada orang yang menghujat, nah itu akan sangat berbahaya ya. Atau mungkin waktu saudara berbahasa roh ada orang yang tidak senang, jangan saudara berkecil hati ya Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu tempatnya bukan untuk dia, tidak apa-apa. Saudara mungkin ditentang, saudara diprotes, tidak apa-apa ya. Jangan saudara berkecil hati. Nah, bagi mereka-mereka yang menentang atau tidak suka, kalau mereka tidak bertobat, mereka menghujat Roh Kudus, nah itu paling bahaya bagi mereka ya. Lalu bagi saudara saya juga ya Bapak Ibu, kita jangan sekali-kali menghina bahasa roh itu ya saudaraku, atau kita jangan sekali-kali menghujat. Karena itu akan sangat berbahaya bagi diri kita. Ya Bapak Ibu, itu kan karunia, sesuatu pemberian dari Allah, kita harus hargai ya. Itu sebagai disclaimer untuk kita semua di pagi hari ini ya. Jadi kalau ada saudara-saudara dimusuhi, ditentang atau dimarahin atau pokoknya diperlakukan tidak baik karena sudah dapat karunia ini, jangan berkecil hati ya. Ingat bahwa Tuhan Yesus juga ditentang ya, dimusuhi murid-murid, yaitu rasul-rasul juga mengalami hal yang sama ya. Jadi saudara tetap tingkatkan karunia roh yang ada pada saudara ya. Dan bagi mereka yang menentang, doakan dia supaya dia bertobat. Kalau mungkin dia dulu menentang, sekarang dia akan menjadi orang yang paling suka akan bahasa roh atau karunia roh ya. Oke, itu aja dari saya. Kembali kepada host kita pagi ini, Ibu Joyce Putirai dari Sidoarjo. Iya. Terima kasih Bapak Pendeta John Sardunan MA dari Kediri yang telah memimpin ibadah pada pagi hari, juga yang hadir diberi berkat yang luar biasa dengan firman-Nya mengenai bahasa roh. Saya sendiri dulu tidak mengerti, tidak bisa, tapi saya minta sama Tuhan. Kalau kita sudah merasakan bahasa roh, itu pertama kali tangan saya yang bergetar. Lalu saya kok bisa mengucapkan bahasa roh, enggak tahu mulut itu kok bisa, ya itu dari Roh Kudus, dari pengajaran selama saya ikut Zoom gereja CLCC. Di situ saya apa sih ternyata saya bicara sama Tuhan, itu apa bahasa roh itu? Tuhan, saya merasakan seperti ini bahasa roh. Yaitu dari tangan saya yang gemetar, terus saya langsung
Belajar Tuhan, berilah aku supaya aku bisa mengucapkan bahasa roh. Itu Tuhan yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta John, yang luar biasa dipakai Tuhan. Beri Pendeta John kuat, umur panjang yang luar biasa. Ini rumahnya Bapak Pendeta John, orang tuanya Bapak Pendeta John Sarmunan. Juga kalau ada yang minta, itu adik saya itu yang jatuh. Memang benar-benar saya merasakan luar biasa. Saya itu sayangnya, itu saya. Dan selanjutnya mari kita masuk dalam doa profetik, akan dinaikkan oleh Bapak Lukas dari Sidoarjo. Silakan Pak Lukas yang selalu memberi kami semangat ibadah pada pagi hari ini. Monggo Pak Lukas. Haleluya, terima kasih Ya. Ibu Joy Putira yang dipakai Tuhan Yesus luar biasa. Amin. Yang dipakai Shalom, Bapak Ibu terkasih dalam Shalom. nama Yesus Shalom. Kristus. Selamat pagi. Saya akan mari kita sama-sama menaikkan doa profetik bagi bangsa dan negara dan bagi gereja CLCC yang kita receive-kan bersama-sama. Yes. Haleluya. Haleluya. Doa profetik pertama bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan perdobatan yang nyata. Amin. I receive. Indonesia sedang mengalami hari ini dan mengalami global rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku Yes. Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di Haleluya. bumi. Ya, amin. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Urapan, kuasa dan mujizat Yes. ajaib yang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari Yes. mengalami kekuasaan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat. Oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC sedang di bawah Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar. Yes. Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Amin. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Tuhan berkati Pak Lukas. Terima kasih Pastor John. Dan Amin. saya kembali ke Ibu Joyce Putirai sebagai host yang dipakai Tuhan luar biasa. Saya persilakan Ibu Joyce.
Ya, terima kasih Pak Lukas Krisnanto yang telah menyampaikan doa prophetik yang luar biasa juga dipakai Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dan Terima kasih. selanjutnya, ya, mari kita menyimak pengumuman yang akan disampaikan oleh Ibu Esti. Anastasia Puji Astuti dari Esti. Sidoarjo. Silakan Ibu Puji yang luar biasa dipakai Tuhan. Pastor, Ya, Ibu Esti itu apinya lagi error, jadi dia Oke. keluar itu masuk sebuah oh Zoom-nya. iya. Oke, baik. Ibu Tina. Ibu Andre, Ibu Andre. Ya, Bu Andre bisa ini ya, bisa mewakili ya. Ya, silakan Bu Andre. Baik, terima kasih Bu Joyce. Saya Ya. akan membantu untuk membacakan Menyampaikan. menyampaikan Ya. pengumuman info gereja CLCC. Persembahan bagi Tuhan Yesus, saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberikan persembahan berupa kolekta perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331268401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 0813330692929 atas nama Marius Johannes. Dapatkan mujizat Tuhan dalam ibadah doa mujizat 1 jam setiap hari bersama Pastor John Sarbunan MA dan tim doa. Dimulai pukul 13.00 WIB. Pengecualian khusus setiap hari Sabtu dimulai pukul 10.00 WIB. Masuk melalui Zoom live streaming, klik link di bawah ini. Dengarkan kesaksian mereka yang mengalami mujizat Tuhan. Doakanlah dan mari bergabung dan rasakan kuasa urapan Tuhan di ibadah gereja CLCC pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 pukul 10.00 WIB bertempat di rumah Bapak Bruri dan Ibu Rosalin Tigualo, Simpang Darmo Permai Utara 9/4 Darmo Villa apa ini Pak John? Kaf 644. Villa Kafling. 644 depan Papaya Market Surabaya Barat. Selanjutnya kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tetap tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistyo di 085964277805. Selanjutnya, spesial Happy Birthday Juli 2024, Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari berbahagia. Tanggal 29 Juli 2024, HUT pernikahan Pak Bruri dan Ibu Rosalinda Tikualu
Germany. Tanggal 30 bulan Juli 2024, Ibu Fang Fang Lai Surabaya. Siapa lagi menyusul HUT-nya, harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistyo di 0859 6427 7805. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Andri Marantika mewakili Ibu Puji Astuti Esti. Tuhan memberkati Bu Andri. Iya, sama-sama Pak John. Amin. Ya, terima kasih Ibu Andre Maranika mewakili Puji Astuti yang telah menyampaikan pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Dan terima kasih Bapak Lukas Krisnanto memperdengarkan firman. Tuhan Yesus memberkati. Juga terima kasih Ibu Fakfalan menyampaikan doa firman dan Bapak Samuel yang telah membawakan doa sesudah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya saya Ibu Joyce Putirai mengucapkan terima kasih buat kita semua yang hadir di ibadah pagi ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sebelum kita menerima berkat Tuhan oleh Bapak Pendeta John Sarbunan MA dari Kediri, bisa langsung WA atau langsung berhadapan dengan Bapak Pendeta John Sarbunan yang mau didoakan. Pak John, jangan lupa rumah saya doakan, rumah saya mau saya jual, Pak John. Baik, kita doakan ya. Kami mengucapkan terima kasih di ibadah pagi Bapak Pendeta John Sarbunan MA dari Kediri yang luar biasa dipakai Tuhan, selalu diberi sehat, kuat, umur panjang, selalu berserta Tuhan Yesus Kristus. Kalau Bapak Pendeta John Sarbunan dengan ibadah tatap muka, dimanapun tidak pernah nolak. Itu yang saya luar biasa melihat Bapak Pendeta John Sarbunan maupun Ibu Sinta dalam pelayanan mulai pagi, siang, malam. Juga Ibu Sinta dan anak-anak selalu diberi sehat, kuat. Semua juga yang hadir di ibadah gereja CLCC sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin, amin, amin. Saya serahkan ke Bapak Pendeta John Sarbunan. Silakan Bapak Pendeta John Sarbunan. Ya, terima kasih Ibu Joyce Putirai yang telah dipakai Tuhan menjadi host untuk memimpin ibadah kita di pagi ini ya. Dari awal sampai pada selesainya, Tuhan berkati pelayanan Bu Joyce dan teman-teman semua. Dan mari Bapak Ibu, kita arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan Yesus. Dan saya akan berdoa untuk Bapak Ibu sekalian, dan bila mana saudara yang percaya pagi ini, siapa yang sakit, letakkan tangan kiri saudara di bagian tubuhmu yang sakit. Biarkan kuasa Tuhan bekerja karena Tuhan melihat iman saudara ya. Imani pagi ini di tanganmu ada kuasa Tuhan, di hati, pikiran, hidupmu, di dalam mulutmu ada kuasa Tuhan ya. Imani bersama dengan saya pada pagi ini. Dimanapun engkau meletakkan tangan kirimu di bagian tubuhmu yang sakit, di situ kuasa Tuhan akan bekerja di pagi hari ini. Dan mungkin engkau teringat akan anak, mantu, cucu, atau pasanganmu, atau kakak, saudara, teman, siapapun engkau ingat di mana bagian tubuhnya yang sakit, letakkan tangan kirimu di bagian tubuh dia yang sakit ya. Kita akan berdoa bagi diri kita masing-masing dulu. Kuasa Tuhan bekerja di pagi hari ini. Dalam nama Yesus untuk Ibu Joyce Putirai, kuasa Tuhan bekerja menyembuhkan engkau, menyembuhkan suamimu Pak Umar. Dalam nama Yesus,
terima aliran kuasa Tuhan mengalir atasmu. Juga turun atas Ibu Andri Marantika, terima pagi ini aliran kuasa Tuhan mengalir atasmu. Untuk adik Samuel Christian, terima aliran kuasa Tuhan mengalir atasmu, atas ibumu dan nenekmu. Dalam nama Yesus. Pak Lukas Kristanto, terima aliran kuasa Tuhan mengalir atasmu dalam nama Yesus. Ibu Fang Lai, engkau terima aliran kuasa Tuhan mengalir atasmu. Yohan Cindy James, aliran kuasa Tuhan mengalir atasmu. Ibu Meliawati, engkau terima juga aliran kuasa Tuhan mengalir atasmu. Ibu Sinta juga terima aliran kuasa Tuhan mengalir atasmu dalam nama Yesus. Juga Ibu Anastasia Puji Astuti Esti, aliran kuasa Tuhan mengalir atasmu. Dan teman-teman yang sudah kami doakan di ibadah doa mujizat 1 jam, kuasa Tuhan juga sudah mengalir atas mereka. Pagi ini kami juga berdoa untuk Pak Mauricio, aliran kuasa Tuhan mengalir atasmu dalam nama Yesus. Terima kasih, kami percaya, oh Tuhan, juga Tuhan sembuhkan kakaknya juga, kami percaya di dalam nama Yesus pekerjaannya. Kami berdoa untuk pekerjaan Pak Moris, supaya Tuhan memberkati untuk penjualan madu, supaya semua itu ada terobosan keuangan ekonomi, makin banyak pelanggan, lama dan baru, tetap setia, tetap eksis, ya Tuhan, tetap loyal dalam nama Yesus. Tuhan berikan orang-orang yang bisa mendukung Pak Moris, tetap juga selalu dalam keadaan prima dan fit. Juga keluarga kakak adiknya kami percaya Tuhan pulihkan. Untuk Ibu Joyce yang juga akan menjual rumahnya, Bu Andre yang akan juga menjual rumahnya, untuk ya Tuhan Pak Lukas untuk menangani penjualan hotel yang ada di Tretes juga, kami doakan supaya Tuhan lancarkan, mudahkan dalam nama Yesus. Untuk Ibu Nina Armedi yang juga rencana menjual tanah dan rumahnya yang ada di Manado juga Tuhan sertai, lancarkan, mudahkan semuanya. Tuhan kirimkan pembeli yang terbaik dengan harga yang sangat memuaskan, yang menguntungkan bukan merugikan dalam nama Yesus. Anak-anakmu boleh bersuka cita menikmati kebaikan kasih anugerah Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih, kami doakan untuk Wawan putranya Bu Joyce, memberikan dia roh pertobatan, roh takut akan Tuhan, roh keselamatan. Di dalam nama Yesus memberikan dia hati yang baru dan roh yang baru, hati yang taat pada Tuhan. Bersama dengan istri dan anaknya kami percaya satu orang diselamatkan, sesi keluarga juga diselamatkan. Di dalam nama Yesus percaya pagi ini aliran kesembuhan, aliran kuasa Tuhan, aliran mujizat Tuhan sudah mengalir atas tubuhmu. Ucap syukur sekarang bahwa Tuhan sedang membuat keajaiban itu terjadi. Apa yang kau ucapkan, apa yang kau imani terjadi pagi ini. Yang tidak mungkin menjadi mungkin, bahkan sangat mungkin. Yang mustahil bagi manusia, bagi Allah tidak ada yang mustahil, dan bagi engkau dan saya yang percaya juga tidak ada yang mustahil. Sekarang angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub yaitu Israel, tercurah dan dicurahkan buat kita semua di pagi hari ini. Tuhan berkati anak-anakmu ya Tuhan yang akan beraktivitas, Ibu Andre juga yang sudah beraktivitas dan sebentar juga akan beristirahat, dan juga Tuhan berkati aktivitas kami semua, baik yang di sekolah, yang di kantor, yang di rumah, semua dalam aktivitasnya memberkati. Percaya tidak ada yang gagal, semuanya berhasil, tidak ada yang kalah, semuanya menang, tidak ada yang sakit, semuanya sehat, tidak ada yang rugi, semuanya beruntung, tidak ada yang mengalami kemalangan, semuanya mengalami kemunculan. Di bawah Tuhan naik dan tidak turun, menjadi kepala bukan menjadi ekor. Dalam nama Yesus kami akan melihat kelimpahan dari seberang laut beralih kepada anak-anakmu yang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Bahkan ketika mereka berjalan pun, oh Tuhan, berkat kebajikan kemurahan dari Allah mengikuti mereka sepanjang umur hidup mereka, dan mereka akan terus ada dalam rumah Tuhan untuk memuji, menyembah, mendengar firman-Mu, menikmati hadirat-Mu, menikmati kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa, kami berkati bangsa Israel sekali lagi, karena siapa yang memberkati bangsa ini dia akan diberkati oleh Tuhan. Kami berkati mereka, diberkatilah Engkau bangsa Israel, menjadi bangsa yang besar, menjadi bangsa yang membawa berkat, dan menjadi berkat bagi banyak bangsa di bumi. Dan sekarang anak-anakmu di tangan mereka sudah ada kuasa, dan mereka siap menggenggam, siap menerima berkat. Terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan berkati juga Bu Yeti dan temannya Bu Maibel, dalam mereka juga menggarap proyek untuk syuting. Tuhan sertai the proyek-proyek yang lain. Tuhan berkati buat mereka berhasil, beruntung, dilancarkan, dimudahkan, PO semuanya segera turun dan semua terrealisasi dalam nama Yesus. Ini doa kami kepadamu, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari semua yang percaya sama-sama katakan
Amin. 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 Selamat pagi teman-teman semua. Terima Memberkati kita kasih ya. Terima Pak kasih Jo. Pak Andri. Terima kasih Bu Joy, Ya. Pak Lukas, Terima semua kasih Bu Fangfang, Samuel. Samuel. Ya, Tuhan salam berkati. buat Mama ya. Pak Lukas. Dede Bu juga. Sinta. Berkati Joy, shalom. Boris. Joy. Boris ya. Terima Terima kasih kasih Joyce, Pak Pak Lukas. Samuel Pak yang luar Buri. biasa, Melewati. saya Pak Samuel, Pak Lukas yang Joy. biasa pakai Cinta. Tuhan, Cindy. Amin. lalu bikin kita semangat. Dian melewati. Pak James. Pak Ya. John. Dan Pak terima Lukas. kasih semuanya. Pak Fang. Tuhan Yesus Joy. memberkati Memberkati Bu Fang ya. kita Samuel semua. Christian. God bless you all. God bless you Di all. mana Bye-bye. Samuel Christian rumahnya? Oh di Oh. Pacet kemarin retreat di sana Pak Boris gak ikut. Oh iya ya. Ya nanti ikut Orang ya. Pacet. Iya iya. Untuk berikutnya. Jadi semua Oke, nabung-nabung siap. uang ya. Oke, Iya, besok Bapak. kita ketemu lagi. Bye bye. Joy, shalom. Halo. Ya, Ya. Pak Bobi. Oke. Ya. Pak Buri.